Halo teman-teman, halo saudara-saudara, halo pendengar, selamat datang di podcast Suara Kebijakan Rakyat. Tempat di mana kami membahas tentang isu-isu tata kelola negara yang baik dan juga tentang kepemerintahan yang baik. Nah, di sini kami itu akan membahas tentang good governance dan juga atau bisa disebut kepemerintahan yang baik. Nah, bersama saya sendiri sudah hadir dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Saudari Silmi, beliau ini adalah mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan juga Saudari Sakira, dan beliau juga dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat datang narasumber. Ya, terima kasih kepada host yang sudah mengundang saya pada podcast kali ini. Semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat untuk para audiens juga diri kita sendiri. Oke, intinya selamat datang. Yang pertama kami ucapkan terima kasih juga kepada dua narasumber kami yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk hadir di obrolan podcast kali ini. Nah, mungkin langsung saja ke pertanyaan yang mendasar. Langsung saja ke pertanyaan yang paling mendasar. Di sini tuh saya ingin bertanya gitu, dan juga ada dari sebagian teman-teman yang bertanya dan menyampaikannya kepada saya, apa yang disebut atau apa definisi sebenarnya tentang good governance itu sendiri, dan juga apa kaitannya dengan tata kelola negara yang baik gitu. Jadi good governance itu atau tata kelola pemerintahan memiliki prinsip-prinsip seperti efektivitas, partisipasi, akuntabilitas, dan juga keadilan. Nah, dalam konteks pelayanan publik, prinsip-prinsip itu harus sangat penting diterapkan kepada masyarakat agar pemerintah dapat memuaskan keinginan dan pelayanan masyarakat, karena pelayanan publik ini bukan hanya formalitas administratif. Baik, terima kasih, jawabannya sangat menarik ya teman-teman. Mungkin kalau tadi membahas tentang definisinya, nah di sini saya ingin langsung bertanya tentang implementasinya. Nah, untuk implementasinya sendiri itu nggak selalu berjalan mulus ya. Jadi misalnya terkait transparansi gitu. Jadi misalnya kita sudah menyediakan data untuk masyarakat secara digital, tapi kemudian muncul tantangan gitu. Jadi bagaimana masyarakat bisa memahami data tersebut. Nah, jadi selain kita harus menyediakan data, kita juga harus melakukan edukasi publik supaya data yang kita sediakan tadi bisa dipahami oleh masyarakat. Pertanyaan selanjutnya nih narasumber, bagaimana perkembangan paradigma pelayanan publik dari masa ke masanya itu bagaimana? Paradigma sekarang itu sudah berubah drastis. Dulu paradigma berorientasi pada birokrasi yang sangat prosedural, tetapi sekarang paradigma menjadi paradigma new service public, yang artinya pemerintah sangat ingin masyarakat berpartisipasi dan berkolaborasi, karena pelayanan ini karena pemerintah bukan hanyalah pelayan tetapi juga mitra. Nah iya betul ya. Jadi seperti di sekitar saya juga udah mulai terjadi diadakan forum warga di mana masyarakat itu bisa menyampaikan masukan dan kemudian secara langsung. Jadi itu adalah bentuk perubahan pendekatan. Oke, setelah kita membahas tentang apa itu definisi tentang good governance atau bisa disebut pelayanan publik yang baik, kemudian tentang implementasinya, cara pengimplementasiannya, dan juga tadi tuh perkembangannya dari masa ke masa gitu. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih dari host. Mungkin saya ingin bertanya tuh begini, apa sih salah satu contohnya dari hal-hal yang pernah viral gitu mengenai tentang
good governance atau bisa disebut pelayanan publik yang baik ini? Nah, salah satu contoh kasus yang sering yaitu adalah saat pelayanan EKTP. Nah, banyak terjadi kendala seperti sistem error, data ganda, dan juga antrian yang panjang. Itu menimbulkan bahwa digitalisasi harus cukup pada sistem dan juga SDM. Dan gitu ya, ini juga terjadi di sektor kesehatan seperti antrian BPJS yang lama. Kemudian kan diambil tindakan gitu, yaitu dengan diterapkannya antrian online dan loket khusus untuk lansia. Setelah diterapkan sistem ini, keluhan-keluhan tadi itu mulai berkembang gitu. Jadi perbaikan kecil ini tuh ada dampaknya gitu, berdampak besar, sehingga ini harus terus dilakukan secara konsisten sampai teratasi. Kemudian nih, bagaimana sih peran SDM atau sumber daya manusia dalam menghadapi sistem pelayanan kepemerintahan, dan apa sih tantangan utamanya? Jadi SDM itu merupakan kunci. Jika kita memiliki sistem secanggih apapun, jika mindset dan juga budaya pemerintah masih pudar atau tidak responsif, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik. Nah, kalau di lapangan sendiri itu tantangannya adalah mengubah pola pikir SDM atau peran staf tadi gitu. Jadi yang awalnya melayani peran tugas gitu, jadi melayani karena empati. Nah, sehingga pelatihan prima untuk staf ini penting. Oke, jadi kesimpulannya tuh selain pemerintahannya yang baik, dibalik pemerintahan yang baik dan dibalik pelayanan publik yang baik, ada peran SDM yang begitu penting juga. Oke teman-teman, lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih cara kita mengukur dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, jadi agar terus berkembang dan terus maju gitu? Nah, indikatornya itu banyak, seperti kita mengadakan survei kepuasan masyarakat, terus juga kecepatan layanan dan juga tingkat pengaduan. Tetapi yang paling penting itu adanya mekanisme umpan balik yang digunakan untuk tindakan yang benar. Nah, jangan lupa juga soal inovasi. Tentunya sekarang ini udah mulai banyak dinas daerah yang melakukan inovasi seperti aplikasi pengaduan warga sampai program sekolah untuk disabilitas dan lansia. Jadi nggak apa-apa perbaikan tadi itu nggak besar, asalkan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Oke, dapat dipahami ya teman-teman, dari pembahasan kita yang tadi awal sampai akhir ini. Nah, luar biasa. Terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan penjelasan tentang pembahasan kali ini, yaitu tentang good governance dan juga pelayanan publik yang baik. Mungkin saya cukupkan saja sampai di sini pertemuan podcast kali ini. See you di episode podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.